dengan klien, dengan mitra ini diskusi terkait teknologinya paling cuma 10-15%. Sisanya itu lebih banyak soal operasional, mitigasi resiko, regulatory compliant, lebih heavy di sana tuh. Lebih beratnya di gitu sana. Kan. Bahkan teknologinya saya rasa nggak terlalu sekonsen itu lah. Masih udah banyak lah yang mampu sebenarnya mumpuni untuk deliver teknologinya sendiri. Halo Builders, selamat datang lagi di podcast Block Dev Talk, sebuah podcast yang akan mengulas tren terkini dan juga produk-produk tren seputar Web3 ataupun juga blockchain. Saya Green Man Ron yang akan menemani kalian di podcast kali ini. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa nih, seorang co-CEO dari D3 Labs, yaitu Mas Tigran Adiwirya. Halo Om, panggil Om aja apa? Aduh, Bapak Mas aja lah. Oh Mas, baik. Om Ron boleh gitu. Jiran gue dipanggilnya Om. Tahu diri. Oke, gimana? Sehat Pak Tigran? Alhamdulillah sehat. Oke, so sebelum kita ngobrol nih panjang kali lebar, mungkin boleh cerita sedikit nih intro ke teman-teman builders gitu. Dirimu backgroundnya sebelumnya apa sih? Oke, mungkin sebelum background buat konteksnya aja ya. Mungkin saya Tigran, co-CEO dari D3 Labs. Jadi kami ini D3 Labs ini adalah perusahaan yang bergerak di persimpangan antara fintech dan blockchain. Jadi di tengah-tengah. Jadi di sini kami adalah perusahaan yang mengembangkan solusi infrastruktur yang dirancang untuk lembaga jasa keuangan, Om Ron. Jadi kita membantu lembaga jasa keuangan khususnya perbankan untuk bisa deliver use case yang memang berjalan on top of blockchain teknologi. Jadi itu yang kita kerjakan di D3 Labs. I see. Nanti kita bahas lebih dalam lagi. Jadi kalau terkait background, saya dulu sebelum di D3 Labs, saya itu part of the team di Toko Kripto. Disitulah kita banyak bersinggungan dengan para kripto dan disitulah kami juga. Saya kebetulan di D3 ini saya juga dengan co-founder Toko Kripto juga, Chung Ying. Dia salah satu dari 3 co-founder, di mana kami ini ngelihat peluang bahwa teknologi ini juga bisa diadopsi di level institusi bahkan government. Itu juga. Nah, sebelum di Toko Kripto saya pernah di government sekitar hampir 2 tahun. Sebelum di government saya biasanya di investment. Jadi saya pernah di cross border investment dan saya pernah di angel investment network dulu kan, dan kita berkeliaran di sekitaran startup aja lah. I see, masih berputar di daerah sana dan masih areanya fintech lah jatuhnya ya. Areanya fintech, startups masih nggak jauh-jauh dari situ. Oke, menarik. Nah, kalau dari pribadi nih berarti kan tadi ada ngomongin sempat di Toko Kripto gitu ya. Nah, sebelum Toko Kripto itu kenal tentang blockchain atau kriptonya duluan dari sebelum itu atau baru mulai di Toko Kripto? Tahu kriptonya lama, jadi way before tahu kripto. Jadi kalau tahunya kripto itu sebenarnya dari media massa dari mana-mana, waktu itu sekitar 2016-17 itu udah tahu kripto. Tapi yang mengadvokasi blockchain, yang ngefomoin blockchain itu venture capital zaman dulu. Venture capital. Iya, 2017-18. Jadi ya itu teman-teman di East Venture, Alpha JWC dulu tuh betul, yang dulu zaman kan VC nggak banyak zaman dulu kan. Betul. Nah, dulu mereka tuh yang sangat semangat, wah ada teknologi nih blockchain, bukan hanya kriptonya. Tapi sekarang kalau ditanyain blockchain pada lemes semua nih. Tapi dulu 2017. Nah, dan memang 2017 kan memang East Venture pernah ke Indodex gitu kan. Terus Alpha JWC juga invest di blockchain project dari Indo gitu kan. Nah, nah yang paling semangat dulu adalah ya inilah bahkan visi-visi itu yang banyak sharing saya soal teknologi blockchain. Oke, berarti memang awalnya dari sana lalu baru mendalami. Baru terus ngedalamin terus juga dan memang waktu pas kita lagi di public sector kita ngelihat wah ini salah satu teknologi yang kayaknya bisa change the whole game lah. Benar-benar bisa bisa konfigurasi ulang tata niaga industri yang kita bisa lihat hari-hari. Nah, makanya saya jam ke crypto and blockchain. Oke, menarik. Nah, dari teknologi nih, tadi kan ngomongin venture capital adalah mereka yang gembor-gembornya nih FOMOin tentang blockchain teknologi gitu ya. Nah, lalu batasan tantangannya gitu ya, kalau kita ngomongin industri yang non blockchain, jika kita mau menggunakan blockchain tuh biasanya di mana sih? Oke, kebetulan kalau kami ini lebih ke institusional ya, jadi kita nggak ke retail. Nah, kalau di level institusional itu memang ada concern yang utama itu soal interoperabilitas. Jadi atau integration ya, karena banyak mayoritas dari yang kita ketemu itu untuk operasional hari-hari sudah rely sama sistem legacy yang udah ada, gitu kan. Nah, jadi ketika mereka mau mengadopsi sebuah teknologi baru. Nah teknologi ini tuh juga
potensi untuk merubah flow kan. Betul, merubah SOP, merubah kebiasaan. Jadi bukan teknologinya nih, tapi post implementationnya ini yang juga kadang-kadang pusing. Cara mereka untuk mitigasi resiko, cara mereka buat kayak disaster recovery-nya itu completely beda kalau menggunakan legacy system yang mereka udah pakai. Nah ini juga jadi baik dari sisi interoperability, baik juga dari kebiasaan dari tim untuk hari-hari gitu kan untuk beroperasi, berbisnis, terus juga terkait human resources ya, maksudnya terkait pemahaman juga. Nah ini juga, tapi itu yang mungkin jadi peluang bagi kami di startup, bagi kami penyedia jasa ini untuk coba bridge the gap lah untuk mereka bisa mengadopsi itu. Berarti memang challenge-nya banyak juga ya gitu. Merubah keseluruhan segala macam behavior entah dari manusia, sistemnya pun juga kayak gitu. Kalau boleh jujur ya, kalau yang kita lakukan di D3 itu dengan klien, dengan mitra ini diskusi terkait teknologinya paling cuma 10-15%. Sisanya itu lebih banyak soal operasional, mitigasi resiko, regulatory compliant, lebih heavy di sana tuh. Lebih beratnya di sana. Bahkan teknologinya saya rasa nggak terlalu sekorner itu lah. Masih udah banyak lah yang mampu sebenarnya mumpuni untuk deliver teknologinya sendiri. Karena memang basicnya teknologinya bisa dibilang ya udah ready ya, cuman bahasanya ya behaviornya mungkin tadinya orang pakai Excel sekarang inputnya kemana gitu kan. Kurang lebih kayak gitu-gitu. Betul. Sih menarik. Nah, lalu kalau kita ngomongin tadi ada di government, lalu dirimu juga lebih ke institusional gitu ya. D3 Labs ini kan bukan di retail. Nah, government ini biasanya contoh signifikannya menggunakan blockchain itu di area mana aja sih, Mas? Jadi gini, mungkin kita lihat globally dulu, baru kita lihat lokal ya sebagai benchmark. Nah, sekarang data yang terakhir kalau kita lihat, sekarang ada 135 central bank globally yang officially exploring the use of blockchain technology. Apakah itu CBDC dan lain-lain gitu kan. Mereka officially punya program untuk explore penggunaan teknologi buat uang loh, yang paling sensitif gitu. Nah, terus ada sekitar 148 negara yang officially juga explore tokenized product gitu loh. Jadi produk-produk keuangan dengan yang dibungkus oleh teknologi blockchain. Jadi di globally sendiri tuh udah arah kebijakannya tuh jelas banget nih sekarang. Udah jelas. Mungkin 3-4 tahun lalu kan beda ya gitu kan. Sekarang ini udah official, mereka udah termasuk juga di Indonesia kan kita lihat bagaimana BI yang memang kita harus apresiasi stand-nya tuh jelas. Bagaimana central bank di Indonesia itu mereka bisa mengeluarkan tesis white paper ke publik bahwa ini rupiah digital itu akan menjadi legal tender, alat bayar yang sah, dan yang kedua big potentially benar-benar akan mengadopsi teknologi blockchain. Nah ini central bank nih gitu kan. Nah terus juga kita lihat stand-nya OJK gitu kan, yang sekarang juga menyediakan ruangan bagi pelaku industri buat coba melakukan testing sandbox nih gitu kan. Nah ini dan kayak Indonesia juga negara yang cukup suportif lah untuk mendorong adopsi blockchain di level institusi. Karena bursanya pun juga cepat juga kan terjadinya. Jadi bukan tidak ada mengharamkan gitu. Jadi benar-benar progresif lah kita. Ya kalau haram-halal mah itu goreng-gorengan aja. Tapi memang dari sisi implementasinya sendiri gitu kan, memang di level POC, di level pilot gitu kan untuk publik. Jadi mayoritas masih melakukan fine tuning ya, masih mencari model yang terbaik karena kan ini itu tadi kan merubah banyak perilaku, flow, dan juga nanti ada domino efek yang pemerintah juga punya kewajiban buat jagain. Menarik. Jadi memang agak banyak, tapi at least kalau kita ngomongin dari ngaca ke global bisa dibilang Indonesia udah nggak ketinggalan banget lah ya, bisa dibilang ya. Nggak sama sekali nggak. Menarik, berarti bisa dibilang berhasil lah Block Dev kali ya. Karena kan rencananya tujuannya gitu, biar Indonesia nggak ketinggalan. Betul. Biar kita bisa mengadopsi teknologi blockchain. Tapi gini ya, kan kita juga ngikutin Block Dev ya. Jadi kita mungkin berapa tahun lalu kita ngelihat blockchain ini para yang early adapter ini sifatnya kan ideological ya. Ya betul. Tapi sekarang itu udah shifting juga ke economical. Betul. Gitu kan. Dulu tuh memang benar-benar teman-teman kita yang anti establishment masih ada gitu kan. Tapi mayoritas kan yang grup ini kan. Nah sekarang enggak loh. Sekarang tuh benar-benar gimana sih kita menghadirkan transparansi, bagaimana kita bisa reduce friction cost, bagaimana kita bisa nge-tracing gitu kan menggunakan teknologi. Jadi talking points-nya
pada saat kita bahas blockchain ini juga sekarang udah lebih luas sekarang ini pembahasannya. Ini signal yang bagus lah buat para pelaku industri, talent untuk take a look at this. Kalau aku biasa nyebut sama anak-anak kita ngobrol, ya mereka jalur kiri, kita jalur kanan. Oh iya. Sekarang di jalan tengah. Udah ada lagi tengahnya biar makin enak. Jalan tengah, betul. Kiri kanan bisa. Ya standar lah ketawa korporat gitu. Oke. Nah, lalu dari tadi contoh-contoh gue Bank sentral sudah menggunakan, gitu kan? Makanya sudah mempelajari segala macam lainnya. Nah, lalu kalau bawahannya gitu, kayak bank-bank BUMN atau non BUMN gitu, apakah mereka sudah melakukan entah itu explore about blockchain teknologi atau memang bahkan sudah ada yang menggunakan di Indonesia khususnya? Ya, exploring sudah, menggunakan juga sudah, gitu kan? Oh, wow. Jadi mungkin kita belum boleh buat mention names gitu kan, tapi bank-bank private swasta, bank-bank BUMN itu ada yang sudah, ada yang banyak yang melakukan POC sekarang, banyak yang exploring, dan ada juga yang sudah mengimplementasi tapi untuk terbatas untuk internal use case. Jadi belum keluar gitu kan ininya. Itu udah ada beberapa, ada juga bank swasta nasional yang memang sudah punya blockchain team dari tahun 2018. Oh wow. Ada. Mereka sudah punya tim yang cukup sophisticated, yang udah explore, yang memang sudah punya live produk untuk jalan gitu. Jadi ya bagus. Nah, tapi memang karena sekarang menunggu kebijakan, begitu menyentuh nasabah, nah disitulah perbankan berhati-hati. Yes, betul. Nah, korelasinya biasanya lebih ke arah mana sih yang dimasukkan untuk blockchain tech-nya nih kalau dari sisi perbankan? Jadi perbankan itu jadi memang lebih ke arah economic reason ya. Jadi bagaimana perbankan itu bisa memanfaatkan atau mengoptimalkan teknologi ini untuk reduce friction cost itu tadi misalnya. Jadi mereka kan selalu ada hitungan friction cost kan. Betul. Ketika value berpindah-pindah, bagaimana mereka bisa improve, mereka punya liquidity karena dengan existing sekarang kan ada yang namanya counterparty risk, ada itu macam-macam lah gitu kan. Bagaimana nih kita bisa solve dan bagaimana mereka bisa manage identity-nya lebih aman gitu kan. Ini juga ini lagi hot nih sekarang nih soal identity management gitu kan. Kan kemarin baru habis kena hack tuh. Contoh. Ada data leak lagi ya. Betul. Jadi hal-hal tersebut ya kita lihat bank-bank itu memang berinovasi tapi memang harus berhati-hati gitu kan, karena juga ya mereka punya compliance, mereka punya jadi kita selalu sebutnya ini adalah responsible financial innovation lah dengan perbankan gitu kan. Oke. Bahasanya banyak keren-keren, ntar gue pusing bikin footnote. Kalau kita ada footnote nanti kita edit. Oh ini kalau bahasa terlalu tinggi, oke kita cari dulu. Kita ngomongnya sama bro, sekarang nggak bisa. Iya. Batikan, ini nggak berbatikan, ini sudah batikan. Ya mau batikan diketawain saya soalnya. Lu mau kemana gitu? Orang-orang udah kaos semua. Iya makanya. Nah, tapi kalau ngomongin discussion gitu ya, ini dari point of view aku. Oke nih perbankan sudah menggunakan ya, sudah ekspor, bahkan ada yang menggunakan itu private atau enggak. Tapi kalau dari menurutku sendiri gitu ya, perbankan ataupun non perbankan project sebenarnya kita nggak perlu mentioning kalau ini sudah menggunakan blockchain. Betul. Banyak kok di luar sana yang memang sudah menggunakan blockchain tapi dia tidak menggunakan, kasarnya ya udah kasih experience-nya dulu, mereka creating satu-satu, ketika mereka udah enak, usernya udah banyak, baru mereka claiming-nya as in press release ya ini sudah menggunakan blockchain. Jadi in the end-nya kita udah memberikan experience ke user. Orang kan mikir ketika ngomongin blockchain, pusing nih gue nggak tahu, gitu. Aku ngerasa kayak gitu karena lately aku pun sama teman-teman ketika builders kita harus creating project yang memang bahasa kasarnya nenek kita nih ketika make ini bisa gitu, mereka bisa melakukannya, user experience-nya gampang, nggak rumit gitu. Oke. Nah, kalau itu dari menurutku ya gitu. Kalau kita ngomongin diskusi, dari menurutmu gimana mas? Apakah memang harus di showing dulu gitu? Ini kita sudah menggunakan blockchain atau memang later aja? Nah, memang kalau misalnya di retail side memang is driven by consumer kan. Jadi yang harus diyakinkan adalah konsumernya gitu kan, bahwa ini lebih aman. Nah, tapi memang salah satu tantangan kita beberapa tahun kemarin adalah di interface. Memang di Web3 ini kalah lah zaman dulu sama yang, tapi sekarang udah jauh lebih improve. Nah, tapi kalau di institution gitu kan, kita mesti ngebarisbawahi bahwa institution ini tidak berbisnis blockchain. Jadi di sini narasi yang selalu kita bawa adalah bagaimana mereka bisa melakukan efisiensi dengan memanfaatkan teknologi ini. Nah, jadi ada flow baru gitu, tetap aja menggunakan blockchain gitu kan. Tapi bagaimana ada flow baru yang memang lebih efisien, lebih bisa tertata gitu kan, yang bisa lebih aman gitu kan. Itu yang
Jadi elemen of disintermediation ini gitu kan yang kita bawa gitu ke dalam jadi makanya nih blockchain ini spektrumnya luas ya. Jadi bisa concern di retail dan kita berharap nanti suatu saat blockchain ini mungkin udah nggak keren lagi, udah kayak wifi bos. Semua udah pakai. Jadi bahkan kita nggak sadar ini blockchain atau enggak, doesn't matter. Tapi ya udah, it runs hari-hari gitu kan tanpa kita sadarin lah. Hopefully arahnya ke sana ya. Memang tujuannya. I mean kalau aku selalu mentioning kenapa aku eager gitu ya ngajak ya kalian belajar karena segala macam karena sesimpel ya dulu kalian nggak percaya sama internet, bubble-nya kan sama gitu, I mean perkembangan teknologi. Kalian nggak percaya internet, sekarang kalian internet hilang, nangis gitu kan, pakai wifi gitu kan, enter dong enter gitu kan, jadi goceng wifi-nya 2 jam. Kayak gitu kan. Nah, harapannya memang menuju ke sana karena this is the blockchain teknologi berkembang gitu. Paling nggak kalian tahu dasarnya, ya udah nanti butuhnya seperti itu. Betul. Nah kalau selain dari perbankan gitu ya, udah makin lebar nih gitu ya. I mean pertama pun juga memang kita tahu blockchain kan pasti masuknya di sektor finansial awalnya nih gitu. Nah kalau sekarang dari selain perbankan apa aja sih biasanya memang atau mungkin trennya yang lagi memang bisa dimasuki dengan menggunakan teknologi blockchain? Ya spektrumnya memang luas banget ya karena ini kan sebenarnya teknologi pencatatan data ya. Siapa sih yang nggak perlu nyatet data gitu kan sekarang. Jadi ya perbankan satu hal, kita bicara soal komoditas gitu kan. Kita karena di sini value transfer itu adalah hal yang memang ruang untuk diimprove itu besar. Masih mahal nih value transfer ini, privacy gitu kan. Itu adalah hal-hal yang memang fundamental banget yang memang ruangan untuk melakukan improvement itu ada di sana dan disitulah teknologi blockchain itu sangat relevan buat masuk. Gitu. Jadi ya apakah itu tadi kan kita lihat di luar untuk national ID, untuk apakah itu buat komoditas gitu kan, bahkan carbon trading kita lihat, bahkan game gitu kan dengan sifat yang cross border gitu kan. Nah ini banyak kegunaannya kita lihat yang memang sudah cukup sustain ya. Oke. Nah jadi lalu tadi ada security stuff and lain-lain gitu. I mean kalau kita ngomongin sekarang dari permissionate-nya blockchain gitu ya. Biasanya apa aja sih gitu yang di setup gitu kalau untuk dari institusional? Oke. Jadi kan memang ada dalam konteks ini kan ada permissionless. Jadi mungkin teman-teman block dev lebih seneng builders lebih sering dengar permissionless blockchain lah. Jadi ya Ethereum lah, terus kayak Solana, BNB itu yang memang marketingnya paling wide audience ya. Nah, tapi di permission blockchain ini memang lebih intinya ada restriction of access di sini dan aksesnya juga predetermined gitu loh. Tergantung dari bagaimana institusi itu mau mengatur. Jadi siapa yang mengadopsi ini mau mengatur. Karena kan nggak semuanya harus sebebas itu kan. Betul. Khususnya ketika udah masuk ke data yang sensitif. Khususnya udah menyentuh keuangan gitu kan. Jadi ketika kita membawa teknologi ini kan kita juga harus mengantisipasi concern dari si institusi ini. Pak, bagaimana dengan KYC? Pak, bagaimana dengan AML? Karena udah kewajiban kita nggak bisa. Kalau misalnya ini, nah disitulah permission blockchain ini memang bisa memberikan opsi-opsi tadi yang memang bisa disetting sesuai dengan aturan main yang mau dilaksanakan gitu kan. Nah ini yang ini yang permission blockchain bisa solve concern tersebut. Tapi kalau dari as we know ya, kira-kira yang sudah menggunakan, apakah mereka memang menggunakan private blockchain as in mereka bikin sendiri blockchainnya gitu atau memang numpang di blockchain yang udah ada mungkin kayak Solana atau tapi mereka setup sendiri. Jadi untuk di private atau permission blockchain ini yang kita dengar kan ada Hyperledger gitu kan, ada namanya Polygon, Supernet gitu kan. Ada beberapa itulah XRLP gitu. ZK, Rollup pakai. Jadi itu memang produknya juga beda ya, dirancang juga beda gitu kan. Nah, itu yang kita malah hampir semua institusi yang kita ketemukan, termasuk government, mereka memang exploring menggunakan teknologi tersebut. Termasuk ya BI juga, mereka testing Quorum, mereka testing Polygon, Supernet, mereka juga punya agenda buat testing Hyperledger gitu kan. Jadi ya nggak perlu build from scratch kayaknya. Yang penting kan menggunakan ya kayak kita lihat perbankan juga pakai kok Oracle, pakai SAP, nggak ada isu di situ kan. Nah mereka mengadopsi gitu kan, dan tapi kan di level application itu tadi kan perlu ada fine tuning, integration, gitu kan. Jadi nggak perlu
build anything from scratch. Bahkan kalau kita lihat trennya di luar negeri ya, jadi bagaimana ada konsorsium di mana operator dari konsorsium ini startup gitu loh. Ada yang namanya Finality gitu kan, di mana bank-bank luar kayak MUFG, kayak bank-bank kayak Deutsche, mereka mau kok pakai barangnya kayak di Singapura gitu kan. Mereka mau pakai bekerja sama dengan pihak ketiga gitu kan. Oke, menarik. Oke, berarti memang pengembangannya lately sudah makin oke, regulasinya juga sudah kebantu segala macam. Hopingnya berarti kalau kita ngomongin mass adoption, kira-kira berapa lama lagi menurut Mas Tigran? Retail adoption sih udah masif banget. Yes. 20 juta orang, Bos. Betul. Transaksinya aja yang lokal nih, lokal aja nih, Januari sampai Maret kemarin Bapepti bilang kan 158 triliun. Jadi adopsi nggak pernah jadi masalah, gitu kan? Di retail. Di retail. Nah, tapi karena retail kan ya bebas gitu kan. Tapi kalau di institution kan banyak batasan-batasan tadi kan. Mereka harus bolak-balik sekarang sama OJK, sama regulator gitu kan. Gimana nih best practice-nya gitu kan. Tapi eventually kok dengan arah kebijakan, dengan tren di luar negeri ke sana, harusnya sih nggak ada alasan untuk teknologi ini nggak diadopsi secara masif. Ya, nggak ada alasan. Berarti kalau lately aku awal-awal mention like mungkin 7 tahun lagi baru lebih bisa dapat. Saya yakin lebih cepat dari itu. Kalau sekarang sempat aku juga yakin. Like, mungkin 3 tahun lagi, 2-3 tahun siapa tahu udah masa adoption gitu kan. Soalnya bayangin nih Mas, jadi kita lihat kita bicara teknologi ini ya. Jadi pada saat orang bilang bahwa wah ini teknologi ini belum mature. Ya, mungkin belum se-mature teknologi yang centralized, tapi lihat deh scale-nya. Bagaimana market cap kripto itu 2,4 triliun. Jadi bayangkan ada value yang di lock di teknologi ini dalam bentuk crypto aset itu 2,4 triliun dolar gitu kan. Betul. Dan kita lihat sekarang US dollar stablecoin itu 160 billion dollar. Jadi bayangin ini lebih 160 billion dollar berarti kan stablecoin US dollar stablecoin ini secara kolektif itu jumlahnya lebih banyak daripada reserve-nya negara-negara. Kayak Saudi, Norway, Korea. Saudi 130 billion dollar. Stablecoin holder itu lebih besar gitu kan. Nah, belum lagi sekarang kita bicara soal commodity back token yang udah billions of dollars juga, dan belum lagi tokenized financial product nih sekarang lagi tren nih. RW bener-bener produk investasi yang berbasis blockchain di luar negeri. Dan ini kita bicara soal BlackRock yang masuk ke sini, kita bicara soal Citi, JP Morgan masuk ke sini gitu kan. Jadi ya kita bicara global institution sudah masuk gitu kan. Nah, kalau institusi di lokal nggak mau tap in, kita bisa hilang momentum gitu. Saya nanti likuiditasnya lari ke negara lain gitu kan. Nah, itu yang kita harap kita bisa bersiap. Ya, kata kuncinya kita bersiap mengantisipasi tren ke depan seperti apa. Nah, biar jadi kasarnya juga defisitnya bisa masuk dapat income buat negara juga segala macam. Jadi jangan sampai ternyata kayak BlackRock nih, saya kemarin bikin berapa billion dollar fund yang tokenized fund gitu kan. Saya nyari tokenized aset. Tiba-tiba di Indonesia nggak ada. Akhirnya mereka lari ke negara lain, negara tetangga gitu kan, karena di sana udah ada. Berarti kan apa? Ini FDI loh, dan ini bukan duit retail, ini benar-benar institutional money gitu kan. Jadi sayang ketika ada momentum dari buy side, di mana buy side ini sudah launch fund, dan mereka harus mencari tokenized product gitu kan, apakah itu RWA, apakah itu commodity, tapi di Indonesia ini nggak ada. Betul. Akhirnya apa yang terjadi? Lari ke negara lain, dia masuk ke negara-negara tetangga, momentum kita hilang di situ. Ini yang kita berharap di sini kata kuncinya kita ngantisipasi dan bersiap, dan ini tentu aja talent juga harus jeli nih. Betul. Lihat ini gitu. Nah, lalu sebelumnya tadi ada ngomongin tentang 85% adalah lebih susah di operasional dan lain-lain segala macam. Tapi kalau dari pengalamannya Mas Tigran gitu ya, ketika dengan institusional itu creating the flow, ngasih tahu segala macam, masyarakatnya nerimanya gimana sih Mas? I mean, apakah mereka merasa oke nih gue mau belajar, antusias gitu ya, atau mereka aduh pusing lah gitu blockchain ini belajar lagi atau gimana biasanya? Kalau yang kita lihat sekarang kayaknya masyarakat ini, user ini nggak akan tahu bedanya. Nggak akan ada perubahan yang berarti dari sisi interface, kayaknya akan sama aja. Ini kan operasional di belakang gitu kan. Jadi ketika mereka udah tahu gimana operasionalnya, mitigasi resikonya sudah di-deploy, sudah mulai dioptimalkan, sepertinya sih ya akan scale dengan tersendirinya ya gitu kan. Jadi nggak terlalu concern di sisi retail lah saya rasa. Tapi kalau dari background lagi, dirimu ada di bagian IT-nya nggak sih, developer?
Enggak, saya enggak. Enggak ada. Oke, tapi luar biasa teknis penjelasannya. Oh iya. Adrenalinnya kalau kita ke bawah ya. Luar biasa. Cuma rata-rata kayak gitu, kayak kemarin Brenda kan gitu. Nggak ada basic-basic, kok jago ya ngerti gitu. Sekolah teknik, cuma nggak IT lah. Oke, ya. Tapi nggak perlu lah gitu. Saya juga IT cuman pura-pura doang. Nggak, wow, terpecat gue. Oke, nah overall nih kita udah lumayan banyak ngobrol. Kalau dari dirimu gitu ya, bisa ngasih kisi-kisi, apa sih yang memang harusnya mungkin selain dari momentum tadi ya, kasarnya kami ini para builders yang pada bikin something, apa sih gitu ya kira-kira yang bisa disampaikan, suggestion or whatever. Suggestion ya. Oke, jadi buat teman-teman builders nih, yang pertama itu kita mesti paham bahwa blockchain itu spektrumnya luas. Jadi nggak hanya di teknologinya itu tadi, tepat, jadi potensi implementasinya itu sangat luas, gitu kan. Jadi ya saya juga di sini ya sama teman-teman juga ngajak untuk teman-teman builders untuk jeli ngelihat yang namanya tren, arah kebijakan, bagaimana teknologi blockchain itu again is not something yang ideological aja, tapi something yang economical, di mana teknologi ini merupakan revolusi dari trust, revolusi dari transparansi dan efisiensi, gitu kan. Dan ini again spektrumnya luas. Betul. Jadi kalau kita lihat bagaimana nanti institution juga pengen ngambil blockchain, kalau government juga pengen adopsi blockchain, gitu kan. Nah itu peluang-peluang di mana builders itu bisa mengantisipasi. Dan sekarang regulator jago-jago loh. Pertanyaannya dahsyat-dahsyat. Sekarang jurang-jurang ya. Sekarang kalau presentasi mereka ngomong soal zero knowledge proof, gitu kan. Bicara soal consensus mechanism. 5 tahun lalu nggak berani kan. Ngebut aja kayak udah normatif. Sekarang nih jadi cerah nih kayaknya ke depannya. Oke, amin. Semoga dia dilancarkan gitu biar menyala terus abangku. Asik. Ilmu padi. Udah enggak zaman ilmu padi. Siap. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi buat teman-teman builders kalau mau tahu di Trilet and whatever atau info-info atau mau connect dengan Mas Tigran sendiri? Boleh anytime, bisa lewat Blockdev. Jadi semoga saya bisa lebih banyak kontribut ke Blockdev, bisa lewat asosiasi juga. Asosiasi juga sangat proaktif sih buat ngefasilitasin banyak hal, dan mungkin kedepannya bareng Blockdev, asosiasi kita bisa jalanin ini ya, accelerator ya. Amin. Buat bisa menampung, nggak hanya menampung sih, tapi juga memfasilitasi bagaimana antara talent, investor gitu kan, juga use case itu bisa kita kumpulin karena ini teknologi yang bisa membawa banyak manfaat. Gitu. Nanti abis ini saya naruh deck sponsor Kita mau bikin hackathon nanti bulan 9. Kan masuk tuh hackathon, accelerator komisi kan. Kita bikin gede-gedean lah, asik. Jangan lupa taruh deck sponsor. Oke, terima kasih banyak Mas Tigran sudah mampir di podcastnya Blockdev. Udah mau sharing-sharing juga buat teman-teman builders. So, terima kasih juga buat teman-teman builders yang selalu setia nonton podcast kami. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan dunia Web3 ataupun blockchain bersama Blockdev. Bisa join di Telegram Blockdev ataupun juga baca-baca di websitenya kami dan sosial media kami yang lainnya. Dan untuk nonton podcast ini bisa mampir di YouTube-nya Blockdev. So, mari kita belajar dan ikut turut serta dalam perkembangan dunia Web3 ataupun blockchain, khususnya di Indonesia. Saya Grimen Ron, izin pamit di podcast talk hari ini. See you builders, bye. Thank you. Siap.